warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas HK20B, akan menjelaskan tentang bahasa hukum ketatanegaraan adat. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Di antaranya, saya sendiri Naufal Ubaidillah, terus ada Rafli Akmal Fauzan, Robi Setiawan, Diki Carlos Ginting, Raga Adamianda, Dela Triana, Oktaviana Widya Hartini, dan Sultan Sarif. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Bahasa hukum ketatanegaraan adat. Istilah-istilah hukum ketatanegaraan yang telah dikemukakan di atas terdiri dari berbagai istilah yang digunakan dalam ilmu pengetahuan hukum dan ilmu hukum perundangan di Indonesia. Masih banyak istilah-istilah hukum ketatanegaraan Indonesia yang asli yang bukan berasal dari istilah Barat, melainkan berasal dari istilah-istilah Melayu, Sangsekerta, Hindu Jawa, dan Islam. Istilah-istilah tersebut ada yang telah terangkat menjadi bahasa nasional dan ada yang masih bersifat lokal. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa istilah Indonesia yang bisa dipakai dalam membicarakan hukum ketatanegaraan. Baik, poin pertama akan dibahas oleh Rafli Akmal. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ada Pancasila. Pancasila adalah kata majemuk dari panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Untuk pertama kalinya, kata Pancasila itu dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidatonya di hadapan sidang Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta untuk menyatakan tentang 5 dasar negara. Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Lontar Sutarsono, karya Empu Tantular yang antara lain berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mahwa. Maksudnya berbeda itu satu, tidak ada kebenaran atau agama mendua. Kata lain dalam ajaran Hindu Bali misalnya Ekam Eva Adwityam Brahman, yang maksudnya hanya satu, tidak ada duanya, Brahmani atau Tuhan. Jelasnya Tuhan itu hanya satu atau tidak ada duanya. Jadi istilah Ika atau Eka dapat berarti itu atau satu. Perkenalkan, nama saya Robi Setiawan. Saya akan membahas tentang tugas bahasa Indonesia yang nomor 3, Sang Bumi Ruai Jurai. Kata-kata Sang Bumi, Bahumi, Ruai Jurai tercantum dalam lambang daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Lambang daerah Lampung itu berbentuk perisai bersegi 5 dengan lukisan payung yang melindungi sigar dalam kurung mahkota dengan sebuah gong bersilang landuk dalam kurung golok dan payang dalam kurung tuba. Di belakangnya yang melingkari setangkai padi dan setangkai lada yang bertolak dari aksara asli dengan pita bertulisan Sang Bumi Ruai Jurai. Kata-kata Sang Bumi Ruai Jurai adalah bahasa daerah yang terdiri dari kata Sang artinya yang mulia, Bumi artinya tanah kediaman, Rua artinya 2, Jurai artinya garis keturunan. Jadi Sang Bumi Ruai Jurai maksudnya itu adalah tanah kediaman mulia dari 2 asal keturunan, yaitu masyarakat penduduk asli dan penduduk pendatang atau dalam kurung transmigrasi. Terima kasih penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki. Saya akan melanjutkan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu swastika. Di Bali, selain lambang resmi daerah, terdapat pula lambang keagamaan.
yang merupakan lambang suci agama Hindu, yaitu swastika. Lambang ini berbentuk silang mirip dengan lambang Nazi Jerman Hitler atau mirip dengan galaksi yang merupakan dasar kekuatan alam. Terima kasih. Musyawarah. Istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab dan ajaran Islam. Misalnya di dalam Al-Quran Surah Asy-Syura nomor surat 42 ayat 38 adalah bagi orang-orang yang menerima, maksudnya mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka, maksudnya diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan antara sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Di dalam kitab suci Kristen tentang permusyawaratan perwakilan antara lain dikatakan, pada hari itu berdiri Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan panutua-panutua untuk membicarakan soal itu. Dengan adanya sistem di kalangan rakyat yang memang sejak zaman Melayu, masyarakat adat di dusun dan di desa di lingkungan kekerabatannya telah melakukan sistem musyawarah dalam melaksanakan perintah kekerabatannya atau pemerintahan kekerabatannya. Saya adalah Triana, akan menjelaskan tentang masyarakat hukum adat. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Umum Nomor 6, antara lain dikatakan bahwa undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang masih hidup, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional. Dengan demikian, Undang-Undang Pemerintahan Desa tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional. Dengan demikian, Undang-Undang Pemerintahan Desa tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Naufal Waidillah akan menjelaskan tentang persekutuan kekerabatan. Dengan istilah persekutuan kekerabatan, yang dimaksud adalah bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi dikarenakan ikatan darah atau genealogis berdasarkan keturunan melalui garis ayah, patrilineal, atau melalui garis ibu, matrilineal, atau melalui garis kedua orang tua, parental bilateral. Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kerabat yang terjadi dikarenakan hubungan perkawinan. Begitu pula termasuk di sini ialah anggota-anggota kerabat yang terjadi dikarenakan hubungan atau ikatan adat atau bersaudara angkat. Persekutuan-persekutuan kekerabatan itu mempunyai tata tertib adat sendiri dan pimpinan sendiri. Bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama, milik bersama yang dikuasai secara bersama untuk kepentingan bersama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Saya Oktaviana Widya Hartini Sidabutar. Saya akan menyampaikan tentang persekutuan ketetanggaan. Istilah ketetanggaan mengandung arti adanya hubungan bertetanggaan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara anggota dikarenakan mendiami suatu tempat kesatuan, tempat kediaman di pedukuhan atau di desa. Peribahasa Jawa mengatakan, dudu sanak, dudu kadang, ningien mati melu kelangan.
Maksudnya yaitu sanak bukan, saudara bukan. Jika ada yang mati, merasa ikut kehilangan. Sesungguhnya peribahasa itu menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia asli yang tradisional di pedesaan. Namun pengaruhnya terbawa pula oleh masyarakat di kota-kota yang rasa kekeluargaannya masih kuat dalam kehidupan bertetangga. Baik bertetangga karena mendiami suatu lingkungan tempat kediaman, maupun karena satu lapangan tempat bekerja, di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, di sekolah, dan sebagainya. Dalam kepribadian ini berlaku asas tolong-menolong, tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan atau tidak, tanpa memperhatikan adanya tidak hubungan kesukuan, keagamaan, golongan, dan aliran. Yang terlihat ialah hubungan ketetanggaan. Sebagai tetangga selingkungan, tempat kediaman, sekampung, sedesa, atau juga setempat bekerja. Sehingga jika ada tetangga yang kematian, tetangga lainnya datang berkunjung untuk ikut serta bela sungkawa. Pada umumnya di Indonesia bentuk persekutuan ketetanggaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah semata-mata atau teritorial, dan persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah dari kesatuan-kesatuan atau kekerabatan atau teritorial genealogis. Persekutuan yang semata-mata bersifat teritorial adalah seperti Meunasah atau Gampong yang dikepalai oleh Inem atau Kecik di Aceh, dusun yang dikepalai oleh Krio di Sumatera Selatan, lembur yang dikepalai oleh Mandor di Pasundan, desa yang dikepalai oleh lurah di Jawa, atau klian desa di Bali, dan sebagainya. Persekutuan yang bersifat teritorial genealogis adalah seperti Huta di Batak atau Kampuang di Minangkabau yang dikepalai oleh Penghulu, Tiuh yang dikepalai oleh Tamukung di Timor atau Dawan, Soa yang dikepalai oleh Kepala Soa di Ambon, dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Sultan Syarif. Saya ingin mempresentasikan bahasa Indonesia. 9. Persekutuan keorganisasian. Istilah keorganisasian yang dimaksud adalah hubungan keanggotaan dalam satu organisasi atau perkumpulan, di mana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan dikarenakan terhimpun dalam satu kesatuan organisasi. Organisasi dimaksud merupakan suatu badan organ yang mempunyai kepala ketua, mempunyai tangan penulis, mempunyai perut bendahara, dan mempunyai kaki pelaksana. Organisasi atau perkumpulan itu dalam berbentuk modern yang teratur dengan memakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis. Misalnya, perkumpulan keagamaan, seni budaya, muda-mudi, olahraga, golongan ekonomi, golongan karya, golongan politik, dan sebagainya. Namun yang penting dalam kita menempatkan sebagai persekutuan hukum adat adalah bahwa berbagai perkumpulan itu berdasarkan asas kekeluargaan dan diatur menurut hukum adatnya masing-masing. Jadi bukan semata-mata berdasarkan kepentingan. Istilah persekutuan berasal dari bahasa Indonesia kumpul, artinya bersama-sama menjadi satu. Kumpulan artinya kelompok yang telah berkumpul. Perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu. Perkumpulan dapat juga disebut sebagai himpunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.